Nasib naas menimpa Yanti. Sebagai seorang kembang desa, Yanti yang berusia 27 tahun tak pernah menyangka bahwa pagi yang tenang itu akan berubah menjadi hari yang paling kelam dalam hidupnya. Mimpi buruknya datang dalam wujud Iwan, seorang kenalan lama yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Kerap ditolak dan diusir oleh Yanti, rasa suka di hati Iwan perlahan membusuk menjadi dendam yang pekat. Gelap mata oleh amarah, Iwan merencanakan sebuah tindakan asusila yang keji. Tak hanya sekadar niat, ia telah menyusun strateginya secara diam-diam, memantau setiap gerak-gerik Yanti dan menunggu momen yang tepat saat keluarganya pergi meninggalkan rumah. Apa kau? Incar kau nikmati weh. Dikuasai nafsu bagai binatang buas yang menyudutkan mangsanya, Iwan pun memaksakan kehendaknya secara brutal. Kepanikan melanda Yanti. Perempuan itu melawan dengan sisa tenaganya, menjerit meminta tolong dan berusaha melepaskan diri dari Iwan. Sayangnya, pelarian itu harus berakhir tragis. Kilap senjata tajam di tangan Iwan berkelebat tanpa keraguan sedikit pun, merenggut nyawa Yanti tepat saat ia mencoba untuk kabur. Lah dia ngelawan tadi. Macam gini mati kan kau? Kau ngikut be tadi. Payah kau mati. Enaknya apa lagi yang diambil dia ni? Oh iya. Tahu dia emas. Napas Iwan masih memburu usai melakukan aksi bejatnya. Alih-alih segera pergi, rasa serakah justru menguasai dirinya. Pelaku mulai menggeledah seisi kamar untuk mencari harta benda korban. Ia berhasil menemukan sejumlah perhiasan berharga di dalam lemari dan langsung dikantonginya tanpa ragu. Setelah merampas seluruh barang tersebut, Iwan bergegas melarikan diri. Kepanikan bermula saat warga mendengar teriakan dari rumah korban. Karena curiga, tetangga segera mengecek ke dalam rumah dan menemukan Yanti telah terbujur kaku serta bersimbah darah. Mengetahui hal tersebut, Pipit, salah satu tetangga korban, bergegas menghubungi call center 110 Polres Tanjung Barat untuk meminta pertolongan. Selamat pagi, layanan 110 Polres Tanjung Barat. Selamat pagi Pak. Dengan Kami mau mengadakan laporan Pak. Ini di rumah tetangga kami ada keributan dan tiba-tiba ada yang teriak dan ada yang tergeletak Pak. Oh ya, sebelumnya dengan siapa saya bicara ini Bu? Dengan Pipit Pak. Oh baik Bu Pipit, ini lokasinya di mana ya Bu? Di Jalan Panglima Pak, RT 15. Oh baik Bu, mohon bersabar Ibu, anggota kami akan segera ke lokasi Bu. Terima kasih telah menghubungi 110 Polres Tanjung Jabung Barat. Selamat pagi. Izin Komandan? Ya. Izin, ada laporan dari 110 Komandan terkait dugaan penemuan mayat kan atas nama Ibu Pipit di Jalan Panglima dan izin. Oke, terima kasih laporannya. Silakan kembali ke ruang call center. Nanti saya hubungin piket fungsi biar kita segera TKP. Siap. Makasih ya. Siap. Untuk piket fungsi segera merapat ke SPKT, kita akan ke TKP. Sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut, Pamapta segera mengumpulkan seluruh personel piket dari fungsi terkait. Setelah memberikan APP dan memastikan kelengkapan peralatan, personel langsung menuju tempat kejadian perkara. Setibanya di TKP, Pamapta langsung memberikan instruksi tegas kepada seluruh personel agar melaksanakan tindakan kepolisian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Arahan tersebut difokuskan pada pengamanan akses keluar masuk, pengendalian kerumunan warga atau sterilisasi area, serta larangan keras bagi pihak yang tidak berkepentingan untuk mendekati lokasi. Hal ini dilakukan guna menjaga status quo, sehingga keutuhan jejak dan barang bukti tetap terjamin dari kerusakan atau kehilangan. Setelah memastikan tempat kejadian perkara dalam keadaan steril, Pamatpa segera mengambil langkah pengamatan dan pemeriksaan awal.
ia melakukan observasi secara umum dengan menyisir keadaan ruangan, akses pintu dan jendela, serta kondisi barang-barang di sekitarnya. Setelah itu, ia melakukan pengamatan khusus secara lebih mendetail di titik-titik krusial tempat kejadian dan langsung mengecek kondisi korban. Setelah memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, Pamapta segera menyampaikan hasil pengamatan awal kepada seluruh anggota piket fungsi yang telah bersiaga di luar lokasi. Selanjutnya, Pamapta menginstruksikan tim identifikasi untuk memasuki tempat kejadian guna melaksanakan proses olah TKP. Kegiatan ini dilanjutkan dengan serah terima data serta informasi penting dari Pamapta kepada ketua tim identifikasi. Di bawah arahan ketua tim yang memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar, tim olah tempat kejadian perkara (TKP) bekerja secara sistematis dan cermat. 04 darah di lantai. Proses diawali oleh petugas fotografer yang mendokumentasikan area secara menyeluruh hingga ke detail terkecil. Langkah ini diiringi dengan pemberian tanda panah dan penomoran pada setiap jejak maupun barang bukti agar posisinya terdata dengan rapi. 07 pisau yang terlumur darah. Rangkaian penanganan ini kemudian diakhiri oleh pengolah barang bukti yang bertugas mengambil, mengemas, dan melabeli seluruh sampel. Dari ketelitian proses tersebut, sebuah petunjuk krusial berhasil diungkap. Ditemukan jejak sidik jari pelaku pada sebuah gelas yang diduga kuat digunakan untuk minum seusai ia menghabisi nyawa korban. Guna menjaga keasliannya, seluruh barang bukti telah dikemas dengan rapi, diberi label, dan diamankan secara ketat oleh pihak kepolisian. Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan autopsi lebih lanjut. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Guna membuka fakta benderang dan mengungkap identitas pelaku di balik tewasnya Yanti, personel gabungan Intelkam dan Buser terus bersinergi menyisir lapangan. Penyelidikan mendalam sedang berlangsung, difokuskan pada pengumpulan bahan dan keterangan dari para saksi di sekitar tempat kejadian perkara. Seluruh temuan dari olah tempat kejadian perkara kemudian dibedah secara komprehensif melalui gelar perkara. Di saat bersamaan, pendekatan Scientific Crime Investigation turut bekerja. Bukti sidik jari pelaku yang berhasil diamankan oleh petugas Inavis langsung diproses menggunakan perangkat canggih Inavis Portable System. Hasil pemindaian membuka titik terang. Terdapat kecocokan sempurna dengan data seorang pria bernama Iwan, warga sekitar yang diketahui memiliki kedekatan dengan korban. Setelah mengantongi informasi akurat mengenai titik persembunyian Iwan, tim buru sergap langsung bergerak cepat untuk meringkus pelaku. Mengusung semboyan cepat, tepat, dan tuntas, operasi penyergapan dilakukan dengan sangat terukur. Menyadari tempat persembunyiannya telah dikepung aparat, Iwan sempat nekat mencoba melarikan diri. Namun, kesiagaan berlapis dari petugas membuat langkahnya terhenti seketika. Tanpa perlawanan berarti, pelaku berhasil diamankan dengan sangat mudah. Penangkapan ini menjadi bukti ketangkasan pihak kepolisian, di mana Iwan sukses diringkus dalam kurun waktu kurang dari 12 jam setelah ia melancarkan aksi kejamnya menghabisi nyawa Yanti.